Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan di hari yang ke-11 kita semua selalu dalam keberkahan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar sedekahnya? Sudah sedekah OT-OT atau sanggar atau sedekah kolak? Sudah? Mana? Belum datang ke tempat saya. Ngarep. Iya kan kemarin kita udah belajar. Jadi golongan yang ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan atau yang sedang berbuka puasa. Contohnya kemarin sedekah OT-OT, sedekah sanggar, sedekah kolak. Tapi sampai hari ini belum datang ke tempat saya. Ya mudah-mudahan meskipun tidak sampai ke tempat saya, Bapak dan Ibu bisa berbagi ke kanan dan ke kiri rumah. Penting. Kenapa? Pertama, supaya ilmu yang pernah kita dengar benar ada manfaatnya. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, ilmu yang manfaat itulah yang insya Allah bisa menjadi jembatan kita dekat dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu, di hari yang ke-11 ini kita akan bahas golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga, yang disampaikan oleh beliau baginda yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah golongan yang keempat yang dirindukan surga? Was-shaimuna fi syahri Ramadan. Golongan yang dirindukan surga yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan karena Ramadan ini adalah Ramadan yang Allah izinkan kita semua berpuasa. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu hebatnya orang yang berpuasa itu, Bapak dan Ibu. Sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Apa sebabnya? Puasa adalah ibadah yang tidak kelihatan. Mohon maaf lahir batin. Seseorang yang sholat kelihatan ibadahnya. Ada rukuknya, ada sujudnya dan lain-lainnya. Seseorang baca Quran kelihatan. Tapi lihat puasa. Ketika dia meninggalkan makan tidak kelihatan, dia meninggalkan minum tidak kelihatan, iya kan? Artinya apa? Ibadah yang lain semua berpahala ketika dia mengerjakan sesuatu. Tapi lihat, ibadah puasa bisa berpahala ketika dia meninggalkan sesuatu yang membatalkan pahala puasa, termasuk makan, minum, dan memandang orang dengan syahwat. Hebat. Makanya puasa itu ibadah rahasia. Ibadah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya, seorang hamba dengan Allah. Dan ingat, hanya Allah saja yang mengetahui siapa hamba-hambanya yang berpuasa. Makanya was-saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu hanya bagiku kata Allah, wa ana ajzibih, dan aku yang berhak membalas puasa itu. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat orang yang kebiasaannya bentar-bentar ngeludah,
bentar-bentar ngeludah, ya kan? Terus mukanya kering gitu kan, jalannya sempoyongan, lemes. Apakah dia puasa? Belum tentu. Maka puasa ini adalah rahasia. Makanya wasaumuli wa ana ajzibih. Puasa itu hanya untukku karena Allah, dan hanya aku yang berhak membalasnya. Makanya di pertemuan berapa waktu yang lalu saya menyampaikan betapa Allah itu memperjuangkan kita di hadapan para malaikatnya nanti. Ya. Jadi ketika Allah berkehendak baik kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, nanti Allah berikan buku catatan amal kita begini. Ini buku catatan amalmu wahai hambaku. Bacalah buku catatan amalmu, tapi ingat, jangan engkau baca keras-keras, supaya orang yang berada di kanan dan di kirimu tidak pernah tahu engkau berbuat dosa. Allah Akbar. Betapa Allah memperjuangkan orang-orang yang telah merelakan di siang Ramadan dia tidak makan, di siang Ramadan dia rela kehausan. Ketika nanti kembali kepada Allah, Allah mengatakan, bacalah buku catatan amalmu dengan cara pelan-pelan, supaya orang dan di kanan dan di kirimu tidak pernah tahu engkau berbuat dosa. Allahu Akbar. Lalu masih ingat ceritanya, bagaimana malaikat protes kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau pernah berjanji, siapa yang berbuat dosa dan berbuat maksiat, ketika saat ini akan kau balas dengan siksa yang sudah kau siapkan. Tapi apa kata Allah? Lihat jawaban Allah kepada seluruh malaikatnya. Allah mengatakan sesuatu yang di luar dugaan. Wahai malaikatku, aku sudah membakar hambaku ini ketika di dunia dengan panas, kemarau, rasa dahaga, haus dan kelaparan ketika kemarau di bulan Ramadan. Dan hari ini aku tidak akan membakarnya dengan api neraka, dan hari ini aku sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Allahu Akbar. Makanya dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, as-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu adalah penghalang dari api neraka. Allah. Makanya ini sebenarnya bukan perkara surga dan neraka, bukan. Sekali lagi puasa yang kita lakukan adalah kecintaan kita kepada Allah. Lalu kenapa bahasanya surga dan neraka? Jadi surga itu jembatan untuk bisa bertemu dengan Allah. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita bertemu dengan Allah. Tapi untuk bertemu dengan Allah, maka jembatannya adalah surga. Ketika seorang hamba masuk ke dalam surga, maka disitulah dia bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaitannya dengan puasa. Jadi orang yang dirindukan oleh surga, puasa itu bagiku dan kamu yang berhak membalas. Salah satu balasan yang paling hebat dari puasa itu adalah Allah hapuskan semua